Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Video kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Subbab pertama yang akan kita bahas tentang kemagnetan pada benda. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama tentang bentuk magnet, bahan magnetik dan non-magnetik, sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, dan tentunya cara menghilangkan magnet. Bentuk magnet. Jadi di sini ada 5 bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, yang kedua ada magnet silinder, magnet jarum, ini biasanya ada pada kompas, lalu ada magnet ladam, dan yang terakhir magnet bentuk lingkaran. Bahan magnetik. Bahan magnetik adalah jenis bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Ada 3 jenis bahan. Yang pertama ada bahan ferromagnetik. Ini adalah jenis bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada baja dan besi. Bahan yang kedua yaitu ada bahan paramagnetik. Ini jenis bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium dan platina atau platinum. Bahan yang ketiga yaitu bahan diamagnetik. Ini adalah bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya ada bismut, seng, dan juga emas. Selain bahan magnetik, ada juga bahan non-magnetik, yaitu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada gelas, plastik, dan juga kayu. Sifat-sifat magnet. Jadi magnet ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada kutub magnet. Jadi kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar. Nah, kutub magnet ini dibagi menjadi 2, ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Nah, kalau misalnya magnet-magnet ini dipotong menjadi lebih kecil lagi, magnet-magnet ukuran kecil ini tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet ini disebut sebagai magnet elementer. Nah, sifat magnet yang kedua ini membahas tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub-kutub magnet. Atau disebut sebagai hukum kemagnetan. Ini dia gambarnya. Jadi kalau misalnya kutubnya ini berbeda jenis, selatan dan utara bertemu, mereka akan saling tarik-menarik. Tapi kalau misalnya mereka ini sama-sama selatan atau sama-sama utara bertemu, mereka akan saling tolak-menolak. Itu disebut sebagai hukum kemagnetan. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosok. Ini ada magnet permanen. Ini digosokkan secara terus-menerus, tapi searah ya gosoknya ke bahan magnetik atau bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Nanti lama-kelamaan bahan magnetik ini akan berubah menjadi atau akan memiliki sifat magnet gitu. Yang kedua ada cara lain yaitu dengan dialiri listrik DC atau listrik yang searah. Jadi contohnya di sini ada paku ini dililit oleh kawat. Nah, kawat ini ditempelkan ke kutub positif dan kutub negatif dari baterai sehingga si paku ini dialiri oleh arus listrik gitu. Nah, kalau misalnya kawatnya dilepas, maka sifat kemagnetan pada paku pun akan hilang. Ini disebut sebagai magnet sementara. Cara yang ketiga yaitu induksi magnet. Jadi menempelkan atau mendekatkan magnet permanen ke ujung besi lunak. Ini contohnya ada kutub utara yang didekatkan dengan X ya, ujung X ini. Nanti si ujung X ini atau ujung X pada besi lunak ini akan berubah menjadi kutub selatan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kutub selatan didekatkan dengan ujung X, maka ujung X ini akan berubah menjadi kutub utara gitu.
Cara menghilangkan sifat magnet pada suatu benda ini ada 3 juga. Yang pertama dengan cara dipukul-pukul, nanti lama-kelamaan sifat magnetnya akan hilang. Lalu yang kedua dengan cara dibakar, dan yang ketiga dengan cara dialiri listrik AC atau listrik bolak-balik. Bahasan yang kedua tentang medan magnet. Nah, ini ada 2 bahasan, yaitu ada bumi sebagai magnet, lalu ada medan magnet pada hewan. Apa itu medan magnet? Jadi medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet yang di dalamnya terdapat pengaruh gaya magnet. Semakin besar gaya magnet, maka semakin luas daerah medan magnetnya. Di sini ada gambar, kita lihat dulu yang bagian A. Ini yang hitam-hitamnya ini merupakan serbuk magnet ya. Nah, serbuk magnet ini kita sebut sebagai garis gaya magnet. Tuh. Jadi yang bagian A ini menunjukkan bahwa adanya interaksi tolak-menolak karena bertemunya 2 kutub yang sama, yaitu kutub utara. Dilihat di situ serbuk dari magnetnya itu nggak mencar dua-duanya gitu, nggak saling tarik menarik. Sedangkan kalau untuk yang bagian B ini adanya interaksi tarik menarik karena kutubnya berbeda, yaitu satu kutub selatan dan satu kutub utara. Jadi serbuk magnetnya itu atau garis gaya tarik magnetnya itu terlihat jelas ya di sini ya. Bumi dapat dianggap sebagai magnet yang sangat besar. Hal ini menjelaskan mengapa magnet jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi. Kutub utara jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan jarum kompas ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Ada beberapa jenis hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi atau berpindah tempat. Di antaranya ada burung merpati, ini dia gambarnya, atau lebih familiar dikenal sebagai burung dara ya. Jadi burung merpati ini mengandalkan medan magnet bumi untuk bisa kembali ke tempat semula. Walaupun dia udah terbang jauh nih, dia bakal bisa kembali ke tempat semula. Burung merpati ini digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk mengirimkan surat. Mereka percaya bahwa burung merpati ini dapat kembali ke tempat asalnya. Yang kedua ada ikan salmon. Ini dia gambarnya, jadi ikan salmon ini dapat mendeteksi medan magnetik bumi di daerah asalnya atau di daerah-daerah yang dilaluinya ketika bermigrasi. Yang ketiga ada penyu. Jadi penyu ini mengikuti jalur medan magnet dan dapat menentukan informasi bujur menggunakan magnet. Tujuannya biar apa? Biar si penyu ini dapat menjaga dirinya agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat ada lobster duri. Jadi lobster duri ini selalu bergerak menuju ke arah kutub utara bumi. Ini tujuannya atau kenapa sih dia selalu bergerak ke arah kutub utara bumi? Ini biar bisa memandu perjalanannya menuju lautan yang suhunya lebih tinggi atau lebih hangat dan tenang di akhir musim gugur. Karena ada bakteri magnetotaktik. Ini gambarnya, jadi bakteri ini memiliki organel sel yaitu namanya magnetosom. Dilihat di gambar ini yang bulat-bulat berwarna merah panjang itu adalah magnetosom. Ini dia dapat mendeteksi adanya medan magnet bumi sehingga si bakteri ini selalu berenang mengikuti garis medan magnet bumi. Pokok bahasan yang ketiga mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus. Ini ada beberapa bahasan. Yang pertama ada penemuan Ørsted, pola garis gaya magnet dari kawat berarus, dan elektromagnet. Mengenai penemuan Ørsted, dia mengatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan efek medan magnet. Hal ini dibuktikan dengan percobaan dia mendekatkan kompas pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik searah.
Jadi ternyata si jarum kompasnya ini bergerak-gerak di dekat kawat tersebut. Dia juga menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet yang arah medannya ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir di dalam kawat. Jadi di sini kita akan cari tahu garis gaya magnet dari kawat berarus. Yang pertama ada penghantar lurus, gitu ya. Jadi ini menggunakan kaidah tangan kanan. Si ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, sedangkan 4 jari yang ditekuk merupakan arah dari medan magnet. Jadi kalau kita lihat baik, ini arah arus listriknya itu lurus ya. Sedangkan arah medan magnetnya ini melingkar, gitu. Atau si arah medan magnetnya ini tegak lurus terhadap bidang magnet penghantar yang mengalirkan arus. Nah, yang kedua ada penghantar panjang, masih menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi si ibu jari ini menunjukkan arah arus yang mengalir, sedangkan 4 jari yang ditekuk menunjukkan arah medan magnetnya. Gitu, sama aja kayak yang sebelumnya tadi. Jadi kalau di sini arah medan magnetnya itu ke atas gitu ya, arahnya ke atas seperti itu. Elektromagnet. Jadi elektromagnet adalah sebuah magnet yang bekerja hanya ketika arus listrik mengalir di sekelilingnya. Kalau misalnya tidak ada arus listrik yang mengalir, maka magnet itu tidak akan bekerja atau tidak akan muncul nih sifat magnetnya. Jadi ada beberapa penerapan elektromagnet. Nih di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada bel listrik. Ini dia gambarnya. Jadi di sini ada kumparan atau elektromagnet ya. Nah, elektromagnet ini akan aktif. Waktu dia aktif, dia akan menarik si jangkar menuju ke arahnya. Nah, kalau udah ditarik nih jangkarnya, menyebabkan hubungan antara jangkar dengan pegas akan renggang dong, ya kan? Nah, renggangnya hubungan antara pegas dan jangkar ini membuat si pemukul mengenai bel dan menyebabkan bel ini menghasilkan bunyi. Itu penerapan elektromagnet pada bel listrik. Yang kedua ada speaker listrik. Nah, kenapa sih speaker itu bisa menghasilkan bunyi? Karena adanya interaksi antara kumparan sebagai elektromagnet dan magnet permanen yang berada di tumpuan speaker. Sehingga sebagian kerucut ini atau bulat yang berwarna abu-abu ini menggetarkan udara pada ruang diafragma. Selesai sudah pembahasan tentang kemagnetan pada video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.